Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang hari ini masih ada dalam kitab Markus, dan kita fokus di pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan buat kita, saudara boleh simak dimanapun saudara berada. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda yang miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lagi dan lagi Yesus memberikan pengajaran kepada murid-murid pada saat itu, dan khususnya kepada kita yang hari ini boleh sama-sama dengarkan firman Tuhan. Yesus kembali mau mengajar kita, dan dalam kisah ini Yesus sengaja duduk di depan peti persembahan di Bait Allah untuk memperhatikan bagaimana cara orang-orang, bagaimana mereka memasukkan uang mereka ke dalam peti tersebut. Untuk apa? Untuk mengajar dan memberikan contoh langsung kepada murid-murid mengenai persembahan yang sejati. Nah, lalu dari sekian banyak orang yang memberikan persembahan, saudara, maka tampaklah seorang janda yang datang dan memberikan persembahan. Dan hal itu menarik perhatian Yesus. Dari sekian banyak orang yang memberikan persembahan, Yesus tertarik akan seorang janda yang datang membawa persembahannya dan memasukkannya ke dalam peti persembahan. Yesus tertarik kepada janda tersebut bukan karena jumlah persembahannya, namun karena Yesus melihat bagaimana keadaan janda tersebut dan dalam memberikan persembahannya. Sekali lagi, Yesus tertarik akan janda tersebut bukan karena jumlah atau nominal uang yang ia berikan, tapi karena Yesus melihat bagaimana janda tersebut memberikan persembahannya walaupun dalam keadaan yang boleh dikatakan miskin, saudara. Firman Tuhan tadi judul perikop kita katakan janda miskin. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-43 dan yang ke-44 bahwa janda tersebut memberi persembahan lebih banyak. Lagi ya, saudara boleh perhatikan 43-44, Yesus katakan sama murid-murid bahwa janda tersebut memberikan persembahan lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya, daripada mereka yang memasukkan uang mereka ke dalam peti persembahan. Namun kalau kita melihat, saudara, di ayat yang ke-42, janda tersebut hanya memberikan 2 peser, 2 keping uangnya yang ia punya ke dalam peti persembahan tersebut. Dan nilai uang yang ia masukkan sungguhlah jauh dari besarnya nilai yang diberikan oleh orang-orang lainnya. Lalu pertanyaannya buat kita semua, mengapa Yesus justru mengatakan bahwa janda tersebutlah yang memberikan lebih banyak daripada yang lain? Jika kita bandingkan, terlihat jelas bahwa janda tersebut memberikan persembahan yang secara nominal sangat-sangat sedikit daripada yang lain, daripada orang-orang lain, saudara. Nah, ini bagian penting buat kita semua. Perlu kita ketahui bahwa di masa itu, kehidupan sosial masyarakat sangatlah tampak perbedaannya. Antara si kaya dan si miskin sangatlah tampak perbedaannya. Kalau orang miskin, anak yatim piatu, janda, apalagi yang tidak memiliki anak laki-laki, seringkali diabaikan dan dikucilkan karena faktor ekonomi. Nah, inilah yang menjadi alasan Yesus mengatakan bahwa janda tersebut memberikan lebih banyak dari yang lain.
Karena apa, saudara? Karena dalam keadaan yang berkekurangan, si janda tersebut rela memberikan persembahan dari apa yang ia punya. Sedangkan orang-orang kaya memberikan dari kelimpahan mereka. Hal inilah yang menarik perhatian Yesus akan janda tersebut. Yesus melihat ketulusan janda tersebut yang mau dengan rela mempersembahkan korban di tengah-tengah ketidakmampuannya secara ekonomi. Di tengah-tengah kesulitan hidupnya, dia mau dengan rela membawa korban persembahan ke rumah Tuhan. Hal inilah yang mau Yesus ajarkan kepada kita, kepada saya dan saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sejauh ini kita boleh rasakan bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, lewat firman Tuhan pagi ini, mari kita mau belajar bagaimana kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Dan apakah korban persembahan itu? Mari kita lihat dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, saudara, boleh perhatikan, saya bacakan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memang, saudara yang berkati oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan butuh yang namanya uang. Untuk membangun rumah Tuhan butuh uang. Untuk mencukupkan segala kebutuhan dalam rumah Tuhan butuh yang namanya uang. Namun saudara, yang Tuhan mau bukan sekedar itu, melainkan lebih daripada itu. Roma 12 ayat pertama tadi kita udah baca bersama bahwa Yesus mau ialah tubuh kita, yang Yesus mau ialah hidup kita. Karena hidup kita, tubuh kita adalah persembahan yang sejati. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memberikannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi fisik kita, firman Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita, mau ajarkan kembali kepada kita, yakni persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu. Karena itu mari kita beri seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Itulah persembahan yang sejati. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati saya dan saudara. Selamat beraktivitas. Immanuel, Allah menyertai kita.